Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haifa dengan NIM 240403035. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah segitiga dapat berubah ukuran, berpindah posisi, bahkan berputar berkali-kali, tetapi tetap mengikuti aturan matematika yang sama? Nah, pada video kali ini, kita akan membuktikannya menggunakan GeoGebra. Kita akan mulai dengan segitiga PQR yang memiliki titik sebagai berikut. Baik, untuk titik koordinatnya sendiri yaitu ada P 4, P 2,6, Q-nya min 3,1, dan R-nya 7,1. Untuk membuktikan segitiga PQR merupakan segitiga sama kaki, digunakan konsep jarak dua titik pada bidang koordinat, yaitu D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Segitiga sama kaki terpenuhi jika dapat minimal dua sisi yang memiliki panjang yang sama. Panjang sisi PQ kita substitusikan tadi kalau titik koordinatnya yaitu min 3 min 2 dipangkatkan 2 ditambah 1 min 6 dipangkatkan 2. Hasilnya yaitu PQ-nya akar 50. Dan panjang sisi PR yaitu 7 min 2 pangkat 2 ditambah 1 min 6 pangkat 2. Hasilnya juga akar 50. Karena terdapat dua sisi yang sama panjang, yaitu PQ dan PR, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga PQR adalah segitiga sama kaki, dengan titik puncak berada di titik P, yaitu 2,6. Baik, selanjutnya segitiga ini akan dilakukan komposisi transformasi geometris secara berurutan, yaitu dari dilatasi, rotasi, refleksi, setengah putaran, translasi, rotasi, dan refleksi melalui GeoGebra. Kita dapat melihat secara langsung bagaimana ukuran, arah, dan posisi segitiga berubah pada setiap tahapan, hingga menghasilkan bentuk akhirnya. Baik, setelah diperoleh segitiga sama kaki PQR dengan titik P yaitu 2,6, Q-nya negatif 3,1, dan R-nya yaitu 7,1. Selanjutnya, kita masukkan ketiga titik tersebut ke dalam GeoGebra. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan menggunakan fitur poligon. Kita di sini misalkan poligonnya itu T0 sama dengan poligon titik P, titik Q, titik R. Nah, ini sudah membentuk segitiga yang belum ditransformasikan. Selanjutnya, transformasi yang pertama yaitu dilakukan adalah dilatasi dengan pusat C, yaitu kita pilih C-nya sama dengan 1,2. Baik, kita dengan faktor skalanya yaitu 3. Dilatasi ini memperbesar setiap titik pada segitiga terhadap pusat C, sehingga jarak setiap titiknya itu menjadi 3 kali lebih besar dari yang semula. Kita di sini melakukan dilatasi P1 sama dengan delete. Kita pilih delete ini, titik P, dengan faktor skalanya 3, dan titik C. Selanjutnya titik I, kita misalkan Q1 yaitu di sini, dilatasi, kita pencet dilatasi ini, titik P, titik I, titik I, 3, C. Selanjutnya titik R, 1 sama dengan delete juga. Kita pencet ini, titik R, 3, faktor skalanya, dan titik C, 1,2. Dan kita sudah memperoleh transformasi titik-titik yang diperoleh yaitu titik P1, hasil dilatasi 4,14, Q1 negatif 11, negatif 1, dan dilatasi titik R1 19, negatif 1. Untuk membentuk segitiga, kita lakukan sama. Di sini kita misalkan T1 itu sama dengan poligon. Kita pilih fitur poligon ini, titik P1, I1, dan R1. Dan ini merupakan hasil dari transformasi dilatasi segitiga PQR. Baik, selanjutnya kita akan melakukan rotasi terhadap titik P1, Q1, dan R1. Di sini P2, kita lakukan rotasi dengan titik 0,090 derajat. Jadi, rotasi ini tidak akan mengubah bentuk maupun ukuran segitiga, yang hanya berubah adalah posisi dan arah hadap bangun pada bidang koordinat. Ya, mari kita lanjutkan. Di sini titik P-nya yaitu diperoleh negatif 4,14. Kita salin saja. Kita salin. Kita ubah ini menjadi Q2. Ini kita ubah menjadi Q1. Kita peroleh titik koordinatnya yaitu 1, negatif 11. Selanjutnya yaitu titik R. Kita ubah di sini menjadi R2. Rotasi terhadap titik R1. Kita peroleh titik koordinatnya yaitu 1, negatif 19. Selanjutnya kita akan melakukan bentuk segitiga ini untuk Q2, P2, dan R2. Kita misalkan di sini yaitu sebagai T2, itu sama dengan poligon.
pakai fitur poligon ini untuk P2, Q2, dan R2. Berikut merupakan hasil rotasi yang diperoleh. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melakukan refleksi terhadap titik P2, Q2, dan R2. Di sini kita melakukan refleksi dengan Y-nya itu sama dengan 0. Titik Y itu Y sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai refleksinya, yaitu kita pakai, misalkan di sini kita P3, yaitu sama dengan refleks dengan P2, titik G. Untuk titiknya titik G. Selanjutnya refleksi, kita perolehkan P3-nya itu negatif 14, negatif 4. Untuk titik Q-nya, Q3, sama dengan refleksi, kita pencet ini, untuk Q2 dengan G. Kita peroleh koordinat yang baru yaitu 1,11, dan yang terakhir R3. Itu sama dengan refleksi Q2, R2, mohon maaf, pakai R2 di sini, dengan titiknya yaitu G. Diperoleh R3-nya yang telah direfleksikan itu 1, negatif 19. Kita akan bentuk P3, Q3 ini dan R3 menjadi segitiga yang telah ditransformasikan, segitiga baru. Yaitu kita misalkan di sini T3, itu sama dengan poligon, menggunakan fitur poligon lagi. Di sini kita pencet poligon yang paling atas, dengan P3, Q3, dan R3. Baik, telah diperoleh P3, Q3, dan R3 yang baru. Selanjutnya, transformasi yaitu ada yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan transformasi setengah putaran. Perkenalkan, nama saya Sumarta Nadek dengan NIM 2404030025. Berdasarkan proses transformasi sebelumnya, yaitu pencerminan refleksi, setiap sumbu X diperoleh koordinat bayangan segitiga, yaitu P3 min 14,4 min 4, Q3 1,11, R3 1,19. Koordinat tersebut merupakan hasil transformasi refleksi terhadap sumbu X dari segitiga hasil rotasi sebelumnya. Dalam komposisi transformasi geometri, hasil suatu transformasi akan menjadi objek awal bagi transformasi berikutnya. Oleh karena itu, titik-titik hasil refleksi tersebut selanjutnya dikenai transformasi baru, yaitu transformasi setengah putaran. Transformasi setengah putaran merupakan salah satu bentuk transformasi rotasi yang memutar suatu bangunan sebesar 180 derajat terhadap suatu titik pusat tertentu. Rotasi sebesar 180 derajat menyebabkan setiap titik berpindah ke posisi yang berlawanan terhadap pusat rotasi dengan jarak yang tetap sama. Pada pembahasan ini, digunakan parameter pusat rotasi O 0,0 dengan sudut rotasinya 180 derajat. Karena rotasi dilakukan sebesar 180 derajat, maka arah putaran searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam akan menghasilkan posisi akhir yang sama. Secara matematis, aturan rotasi sebesar 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0 dari titik XY akan berubah menjadi negatif X dan negatif Y. Selanjutnya akan dilakukan substitusi setiap titik hasil karir refleksi ke dalam aturan rotasi. Lalu dari P3 akan kita tulis hasilnya menjadi P4. Kita rotasikan. Kita rotasikan P3 dengan sudut rotasinya 180 derajat. Dan dengan pusat rotasinya yaitu O 0,0. Lalu akan dipunyai P4, yaitu 4 dengan titik di 14,4. Lalu kita rotasikan pula yang Q3 menjadi Q4. Rotasi dari Q3 dengan sudut rotasinya yaitu 180 derajat juga. Dan dengan pusat rotasinya yaitu 0,0 atau O, menghasilkan Q4 berada di titik negatif 1, negatif 11. Lalu dari R3 akan ditransformasikan setengah putaran menjadi R4 yang merupakan rotasi dari R3 dengan sudut rotasinya 180 derajat dan pusat rotasinya O 0,0, maka titik R4 berada di negatif 1,19. Berdasarkan hasil perhitungan seluruh titik, diperoleh koordinat baru segitiga setelah mengalami transformasi setengah putaran, yaitu P4 di 14,4, Q4 di negatif 1, negatif 11, R4 di negatif 1,19. Koordinat pusat tersebut merupakan hasil transformasi akhiran, transformasi rotasi sebesar 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Lalu kita akan bentuk bangun datarnya menjadi T4, poligon dari P4, Q4, R4. Lalu akan menjadi gambar yang ini, R4, P4, Q4. Lalu selanjutnya, transformasi geseran. Berdasarkan hasil transformasi sebelumnya, diperoleh koordinat segitiga setelah mengalami transformasi setengah putaran, yaitu P4 14,4, Q4 negatif 1,11, negatif 11, R4 negatif 1,19.
Selanjutnya, segitiga hasil transformasi tersebut akan dikenai transformasi berikutnya, yaitu translasi atau geseran. Dalam komposisi transformasi geometri, translasi digunakan untuk memindahkan posisi suatu bangun tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun orientasi bangun tersebut. Translasi merupakan transformasi geometri yang dilakukan secara menggeser seluruh titik suatu bangun sejauh dan searah tertentu pada bidang koordinat. Digunakan aturan translasi yaitu X, Y menjadi X ditambah 13, Y dikurangi 9. Selanjutnya dilakukan substitusi setiap titik hasil setengah putaran ke dalam aturan translasi. Yang pertama, dari titik P4, kita translasikan menjadi P5. Translate dari P4. Lalu, dari P4 ini, X-nya kita tambah dengan 13, dan Y-nya kita kurangi dengan 9. Menghasilkan P5 di titik 27, negatif 5. Lalu, dari Q4, kita translasikan menjadi Q5. Dari Q4, untuk Q4 dari X dari Q4 kita tambah dengan 13, lalu Y dari Q4 kita kurangi dengan 9. Akan menghasilkan titik koordinat Q5 di 12, negatif 20. Lalu dari R4 kita translasikan juga menjadi R5. Dari R4, X pada R4 kita tambah dengan 13, Y pada R4 kita kurangi dengan 9 menjadi R5 di titik 12,10. Lalu kita tarik garis untuk membentuk bangun datarnya menjadi T5 poligon dari P5, I5, dan R5. Maka akan menghasilkan bangun yang di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu transformasi rotasi. Sebelum itu, perkenalkan saya Nisa Fatih Awahri dengan NIM 240403009. Nah, berdasarkan hasil perhitungan seluruh titik pada tahap sebelumnya, itu diperoleh koordinat baru segitiga setelah mengalami transformasi translasi, yaitu P5 dengan titik 27,5, Q5 12,20, dan R5 yaitu 12,10. Koordinat tersebut merupakan hasil akhir dari transformasi translasi pada bidang koordinat kartesius, di mana seluruh titik mengalami pergeseran posisi tanpa mengubah bentuk maupun ukuran bangun. Selanjutnya, hasil transformasi translasi ini akan dijadikan objek baru untuk dikenai transformasi berikutnya, yaitu rotasi atau perputaran. Pada tahap ini, dilakukan transformasi rotasi terhadap segitiga hasil translasi dengan ketentuan sudut rotasi sebesar 270 derajat dan pusat rotasi, yaitu O dengan titik 0,0. Rotasi 270 derajat terhadap titik pusat O, yaitu memutar setiap titik sejauh 3/4 putaran berlawanan arah jarum jam. Berarti rotasi 270 derajat terhadap pusat O dengan titik 0,0 itu dinyatakan dengan X, Y menjadi Y, min X. Nah, di sini akan kita cari yaitu rotasi pada titik P6. Jadi rotate P5 sama dengan sudut tadi yaitu 270 derajat dan titik O. Nah, nanti hasilnya yaitu rotasi terhadap titik P5 tadi itu min 5, min 27. Nah, jadi di sini itu berpindah dari kuadran 4 ke kuadran 3 setelah mengalami rotasi. Selanjutnya akan kita cari Q6, yaitu kita tulis dulu Q6, rotate dari Q5 tadi dengan sudut 270 derajat dan titik O. Hasilnya di sini rotasi terhadap Q5 tadi itu negatif 20, negatif 12. Berarti tidak berubah, sehingga tetap berada pada kuadran yang sama meskipun posisinya berubah. Selanjutnya yaitu R6. Nah, R6 ini berarti rotate dari R5 dengan sudut 270 derajat dan titik O tadi. Lalu hasilnya yaitu 10, negatif 12. Nah, di sini berpindah dari kuadran 1 ke kuadran 4 setelah dilakukan rotasi. Berdasarkan hasil perhitungan seluruh titik, diperoleh koordinat baru segitiga setelah mengalami rotasi, yaitu sebagai berikut. Jadi yang P6 itu tadi negatif 5, negatif 27, yang Q6 yaitu negatif 20, negatif 12, dan terakhir R6 itu 10, negatif 12. Lalu akan membentuk bangun, yaitu di sini kita tulis T, nanti akan membentuk segitiga ya, 7 sama dengan poligon. Dari titik yang sudah kita tahu tadi yaitu P6, 6,
Lalu terakhir itu R6. Nanti akan membentuk segitiga baru dengan ruas-ruas sebagai berikutnya, yaitu ada pencerminan garis terhadap dua, yaitu Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nanti ada garis di sini. Berdasarkan hasil transformasi berikut sebelumnya, diperoleh koordinat bayangan segitiga sama kaki, yaitu PQR, dengan P6, Q6, dan R6 sebelumnya. Koordinat hasil rotasi tersebut selanjutnya akan dijadikan objek baru untuk dikenai transformasi berikutnya, yaitu pencerminan atau refleksi. Nah, dalam komposisi transformasi ini, setiap hasil transformasi akan menjadi titik awal bagi transformasi berikutnya. Oleh karena itu, posisi titik-titik hasil rotasi akan kembali berubah sesuai aturan refleksi yang digunakan. Pencerminan atau refleksi merupakan transformasi geometri yang memetakan setiap titik suatu bangun terhadap suatu garis tertentu yang disebut garis cermin. Nah, pada pembahasan ini digunakan garis pencerminan berupa Y sama dengan X, yang tadi ini G2. Lalu, aturan refleksi terhadap garis Y sama dengan X itu dinyatakan sebagai X, Y menjadi Y, X. Selanjutnya, yaitu substitusi terhadap titik hasil rotasi ke dalam aturan refleksi. P7, itu refleksi, jadi P6 terhadap P2. Hasilnya yaitu negatif 27,5. Di sini titik mengalami pertukaran posisi koordinat sehingga orientasinya berubah terhadap garis diagonal Y sama dengan X. Namun tetap berada di kuadran 3. Lalu, G7, tulis refleksi dengan G6 dan G2. Maaf, G2. Nah, nanti akan diperoleh titik berikut, negatif 12, negatif 20. Nah, terakhir itu refleksi terhadap R7. Kita tulis dulu refleksi R6 terhadap Q2. Peroleh titik negatif 12,10. Di sini titik mengalami perpindahan dari kuadran 4 menuju kuadran 2 akibat pertukaran nilai koordinat. Nah, di Q7 tadi itu titik tetap berada di kuadran 3 karena kedua koordinat hasil refleksi masih bernilai negatif. Berdasarkan seluruh proses, itu kita bentuk dulu segitiganya di sini. P8, poligon dari P7, lalu Q7, dan R7. Akan diperoleh ruas garis seperti ini. Nah, berdasarkan seluruh proses perhitungan refleksi terhadap garis Y sama dengan X, diperoleh koordinat baru segitiga yaitu P7 negatif 27,5, lalu Q7 yaitu negatif 12, negatif 20, dan terakhir R7 yaitu negatif 12,10. Nah, koordinat tersebut merupakan hasil akhir setelah segitiga hasil rotasi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.